Stasiun Tugu Yogyakarta maupun juga yang masih bergabung secara daring melalui Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Dan hadirin sekalian, kita akan lanjutkan. Kali ini kita akan mengajak Anda semuanya, kita akan ngobrol santai, kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita hari ini. Kita akan berdiskusi terkait dengan optimalisasi transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Tentunya saya tidak sendirian. Saya akan mengundang pada kesempatan kali ini ketiga narasumber kita yang akan mengajak kita untuk bisa berdiskusi, ngobrol lebih lanjut lagi. Dan kalau begitu langsung saja tanpa perlu berlama-lama saya akan mengundang narasumber-narasumber kita hari ini untuk dapat hadir bersama kami di atas panggung. Yang pertama saya akan mengundang beliau selaku Sekretaris Jenderal DPD Putri Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Agus Budi Ramanto. Silahkan Bapak Agus Budi Ramanto untuk bisa menempatkan diri. Monggo Bapak. Iya, silahkan Bapak. Dan saya juga akan mengundang kali ini beliau Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 6 PT Kereta Api Indonesia Persero. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu Ririn Widyastuti. Silahkan Bu Ririn. Baik. Dan saya juga akan mengundang berikutnya beliau Ketua Pelaksana Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Indosiar SCTV sekaligus Direktur Dep CSR SCTV. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Abbas Yahya. Silahkan Pak Abbas Yahya. Baik, dan mohon izin saya untuk dapat bergabung. Kita akan ngobrol bersama kali ini. Mungkin agak sedikit Jogja hot potato ya Bu. Panasnya ngentang-ngentang Pak. Tapi nggak apa-apa, semoga tidak mengurangi semangat kita hari ini untuk bisa berdiskusi bersama. Kalau begitu langsung saja saya mau menyapa terlebih dahulu. Seperti kita ketahui Bapak Ibu dan juga dari sekalian bahwa pariwisata ini merupakan salah satu sektor prioritas terutama untuk daerah istimewa Yogyakarta dengan potensi yang dimiliki berbagai macam pariwisata, baik pariwisata alam, budaya, sejarah, religi dan lain sebagainya ada di Yogyakarta. Kita yakin juga tentunya Bapak Ibu semuanya dengan pengelolaan yang baik tentunya pariwisata akan semakin optimal dan juga tentunya akan semakin lebih baik lagi dengan hadirnya sektor transportasi yang mumpuni, salah satunya melalui PT Kereta Api Indonesia Persero, mempermudah akses wisatawan untuk dapat menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentu saja saya akan terlebih dahulu menuju ke Bapak Agus Budi Ramanto selaku Sekjen DPD Putri DIY. Bapak Agus Budi Ramanto, sehat Bapak, apa kabar Pak? Kabar baik, sehat sekali. Sehat, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Semangat ini walaupun panas-panasan ya Pak. Oh ini tidak panas. Ini tidak panas, cuman panas banget. Agak semangat gitu ya Pak ya. Oke, baik. Saya juga mau menyapa dulu Bu Ririn, sehat Ibu, apa kabar? I'm not good, I'm not fit enough ini. Oke, agak ini ya Bu ya. Tapi semoga tidak mengurangi nanti, semoga nanti cuacanya semakin membaik Ibu, semoga tidak terlalu panas karena juga memang mungkin kita pakai sunscreen dulu kayak pesnya Dokter Jo tadi ya Bu ya. Dia harusnya dikasih sama MS Glow nih buat tuh. Free gitu. Dokter gimana Dokter? Oke, baik, terima kasih Bu Ririn. Ini semoga bisa agak ditahan ya Bu ya. Walaupun agak panas di sini, terima kasih Bu Ririn masih bergabung bersama kami. Pak Abbas, sehat Pak Abbas, apa kabar? Semangat Bapak? Semangat. Semangat. Siap. Ya, saya cuma takut satu hal nih. Apa Pak? Saya udah hitam tambah hitam kan. Oke. Semakin iya. Baik, kalau gitu kita mungkin percepat, kita singkat saja ya Bapak Ibu ya untuk obrolan kali ini aja. Pak Budi, Bapak Agus Budi Ramanto, mungkin boleh diceritakan Bapak saat ini bagaimana sih Pak potensi pariwisata di Jogja, termasuk juga mungkin dari sektor perekonomian melalui UMKM yang ada. Upaya apa aja Pak yang saat ini juga terus digencarkan oleh DPD Putri DIY Pak? Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Pertama kami ingin menyampaikan bahwa potensi pariwisata di Jogja ini semakin lama semakin bertumbuh dengan baik dan ini keren sekali, dan partisipasi masyarakat dari tingkat level bawah, menengah dan ke atas itu ada semacam koordinasi, komunikasi dan sebagainya. Dan ini tumbuh. Nah sekarang kita bisa melihat, kita bisa menyelenggarakan satu kegiatan ini, dan ini ada booster, kemudian ada talk show, lantas kemudian ada gelar UMKM dari Pasar Istimewa. Dan ini saya kira satu wadah yang keren, dan
teman-teman UMKM itu semakin lama ya semakin spiritnya semakin luar biasa. Walaupun ini suasana sangat panas sekali dan mengganggu konsentrasi kita berpikir, tapi tidak apa-apa, kita teruskan saja. Oke, baik. Oke, terima kasih Bapak. Artinya juga selama ini sinergi terus ditingkatkan ya Pak ya, Betul, untuk betul. bisa menunjang sektor pariwisata di Yogyakarta dengan berbagai pihak seperti itu. Oke, kalau begitu saya akan mulai terlebih dahulu Bapak Karini ke Bu Ririn Ibu ya. Kita lihat saat ini Ibu kondisi sudah mulai membaik walaupun mungkin beberapa waktu lalu juga angka kembali naik ya Bu ya. Tapi juga artinya di sini kita melihat masyarakat sudah mulai bangkit lagi animonya untuk berpariwisata. Kira-kira upaya apa Bu yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero untuk meningkatkan animo masyarakat berwisata ke Yogyakarta? Upaya seperti apa Bu Ririn? Oke, terima kasih Mbak Arin. Ya, yang pertama pasti Mbak, kami ini ya sangat bersyukur sekali ya. Sejak September tahun lalu, alhamdulillah untuk pelonggaran ya atas syarat-syarat berpergian di dalam negeri itu kan sudah mulai nyata ya. Pemerintah sudah mulai melonggarkan beberapa kebijakan atau aturan ya untuk berpergian. Jadi ini menjadi kayak momentum yang sangat baik sekali buat kami gitu ya, khususnya KAI yang bergerak di sektor transportasi Mbak. Jadi per September lalu ini kami juga alhamdulillah sudah mulai naik ya volume angkutan penumpangnya sampai dengan saat ini juga alhamdulillah sudah naik gitu ya. Nah tentunya kalau ditanya upaya-upaya gitu ya, ya pasti kita melakukan upaya Mbak. Jadi sebelum kebijakan aturan bepergian itu dilonggarkan, kita juga sudah mulai gencar nih Mbak melakukan pembenahan-pembenahan. Baik. Beberapa pengembangan dari aplikasi KAI Akses kami juga sudah mulai kami perbaiki ya, mulai kembangkan. Kami sudah mencoba untuk membuat layanan untuk menunjang first mile dan last mile-nya. Kita kerjasama dengan salah satu operator moda angkutan lanjutan ternama seperti Bluebird dan sebagainya. Dan itu sangat menunjang sekali ya. Dan kita juga di KAI aplikasi KAI Akses kami juga kita tambahkan fitur-fitur layanan yang bisa meningkatkan kepuasan dari pelanggan kami Mbak. Oke. Ya. Jadi ada beberapa fitur-fitur yang memang kami tambahkan di sana gitu ya. Nah, selanjutnya juga nggak hanya sebatas kita meningkatkan pelayanan aja nih, kita juga di sisi customer experience-nya itu juga kita touch Mbak. Jadi kita mencoba untuk kayak remind lagi gitu ya masa lalu. Jadi per September tahun lalu ini juga kita meningkatkan waktu tempuh perjalanan kita itu untuk beberapa KA unggulan itu kita tingkatkan, gunanya itu tadi sih sebenarnya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat gitu ya. Jadi selain KA moda transportasi KA itu kita sudah kenal bersama, ramah lingkungan, ketepatan waktunya bisa dijamin seperti itu ya, dan kedatangannya juga demikian, dan itu kita tingkatkan Mbak untuk beberapa KA. Jadi kalau Mbak Arin pernah naik kereta dari Jogja menuju Gambir itu Taksaka nih Bu. Ya, Taksaka itu waktu tempuhnya itu hanya 6 jam 11 menit. Betul. Jadi itu sangat kompetitif sekali gitu dibanding dengan moda transportasi lain seperti itu. Dan kalau keamanan, keselamatan ya itu udah pasti dijamin karena penumpang KA itu ya itu pasti satu menjalankan prokes, yang kedua kita screening dulu nih ya, ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh penumpang KA. Jadi itu kami lakukan Mbak sebenarnya untuk memberi jaminan kenyamanan ya, keselamatan ya, dan keamanan bagi penumpang kami atau pelanggan kami seperti itu. Nah, yang lainnya untuk nge-track mereka supaya datang ke sini, kita juga bikin beberapa promo-promo yang menarik ya. Jadi untuk promo rombongan yang kita gencarkan ya. Karena orang tuh udah bosen Mbak. Udah 2 tahun ya sejak pandemi itu kan dikurung gitu kan, nggak pernah jenuh ya, jarang berpergian gitu Pak. Setelah dibuka kerannya ya, dilonggarin nih aturannya, itu orang-orang udah mulai merencanakan gimana nih kita mau pergi kemana nih, dan salah satu destinasi favoritnya adalah Yogyakarta karena punya magnet sendiri ya Pak ya. Yogyakarta kita tahu Yogyakarta ini istimewa sekali.
Dan itu Mbak yang kita lakukan gitu ya. Oke, baik Bu Rini. Artinya juga saya juga merasakan Bu Rini sebagai penumpang KAI nih Bu, banyak sekali pelayanan KAI yang sangat dipermudah sekarang Bu ya. Tiket nggak perlu nyetak, sekarang cukup pakai aplikasi, booking di situ, cancel juga bisa, pesen makan bisa di situ dengan jarak jam tempuh yang sangat-sangat menurut saya cepat. Ini saya rasa bisa menarik wisatawan untuk yuk datang ke Jogja naik kereta api, ini gampang banget loh begitu Bu Rini ya. Betul. Semoga ini juga kita berharap semakin bisa menarik masyarakat untuk berani datang ke, mau datang ke Yogyakarta. Mungkin tidak sekedar menikmati destinasi saja, tapi juga merasakan experience perjalanan menuju ke Yogyakarta begitu Bu Rini ya. Ditambah kita juga udah manjain nih penumpang kita ya. Kita coba galakin lagi nih untuk live cooking di atas KA. Ya, jadi betul. Pelanggan kami juga pastinya customer experience itu ya jadi jadi ke terbangkit lah seperti itu ya. Betul. Jadi bisa merasakan lagi kayak makan mie itu di atas KA yang benar-benar fresh dan melihat koki-koki pilihan kami memasak di atas KA itu juga salah satu value sih yang kita tawarin seperti itu. Ngomong-ngomong kalau saya paling suka sama si sapinya Bu, enak banget. Oke. Baik, terima kasih Bu Ririn. Nanti kita lanjutkan lagi. Kayak saya akan beralih ke Pak Abbas saya terlebih dahulu ya Pak ya. Bapak tadi mungkin juga sempat disampaikan kalau sebenarnya banyak sekali ya Pak sinergi yang sudah dilakukan bersama dengan Yayasan Budi Amal Kasih Peduli Indonesia Indosiar bersama dengan Yogyakarta untuk meningkatkan sektor pariwisata melalui berbagai macam kegiatan, dorongan untuk vaksinasi dengan memberikan minyak sembako yang ternyata ini sangat menarik masyarakat untuk saya mau vaksin sekarang, entah terlepas apapun motivasinya ya Pak ya. Kira-kira Pak Abbas Yahya, kedepannya nanti seperti apa sih Pak program-program yang akan dilaksanakan atau mungkin sinergi seperti apa yang akan dibangun, dan mungkin juga kira-kira akan dibawa kemana nih Pak kolaborasi kedepannya nanti bersama dengan para pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pariwisata di Yogyakarta, Pak Abbas Yahya? Ya, saya mungkin sambil ngomong bisa diputar video ya. Jadi nanti teman-teman yang di sana bisa lihat video juga, tapi suaranya nggak usah dikeluarin, videonya aja, Win. Oke. Jadi supaya untuk menghemat waktu. Jadi begini, kami itu bukan barang baru hadir di Jogja. Sejak awal pandemi kami tuh ada di sini. Buruh gendong kita sasar, tenaga medis kita sasar, pariwisata yang berhubungan dengan yang terkena dampaknya kita coba sasar seperti kali ini. Nah, jadi ke depan bagaimana kita bisa mensinergikan pariwisata yang mulai normal ini dengan kegiatan sosial. Nah, sebetulnya ini peluang besar. Jadi seperti hari ini kita mencoba untuk membuat mereka hadir di sini bahwa ini loh, bahwa transportasi ini harus nyaman dan aman. Kalian harus booster. Nah, bagaimana membuat daya tarik itu datang? Kita bagikan sembako. Sebelumnya juga kita bagikan minyak, kali ini lebih lengkap. Nah, ke depan bagaimana ketika sudah normal seperti ini, pandemi udah mulai turun dan pariwisata mulai bergerak, dan sektor pariwisata yang terhubung di dalamnya salah satu yang paling vital adalah kereta. Nah, kalau kereta itu menjangkau banyak tempat yang lebih dekat dengan sektor pariwisata dibandingkan transportasi yang lain. Nah, ke depan mungkin kita bisa mensinergikan sektor pariwisata itu transportasinya dengan YPP. Bagaimana pariwisata itu mereka datang juga beramal, juga berbuat sesuatu untuk orang lain. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, mensinergikan itu. Jadi kalau mereka datang naik kereta misalnya, mereka juga beramal misalnya, seperti yang kita lakukan di beberapa tempat wisata. Jadi kita mensinergikan tempat wisata tersebut dengan YPP, dengan mendigitalisasi tempat wisata tersebut. Nah, digitalisasi itu berbagi keuntungan dengan YPP. Hasil digitalisasi pariwisata itu didonasikan sebagian ke YPP. Jadi ketika saya datang ke tempat wisata, saya hanya berpikir bahwa tidak hanya saya itu datang ke tempat wisata itu mendapatkan fasilitas wisata yang saya inginkan, tetapi tiket yang saya beli adalah ternyata untuk membantu orang lain, untuk membantu anak yang nggak bisa sekolah, untuk membantu mereka yang sakit melalui Yayasan Budi Amal Peduli Kasih. Nah, ini penting untuk kita lakukan ke depan. Jadi orang-orang kalau bepergian itu juga ikut menyumbang. Jadi tidak hanya menikmati fasilitas yang disediakan KAI yang
sangat excellent menurut saya. Tadi malam saya dari jam 4 pagi datang, itu saya sepanjang jalan saya juga melihat bagaimana Pak kami akan redupkan lampu ya supaya istirahat dan sebagainya. Menurut saya itu lompatan yang luar biasa dibandingkan sekian puluh tahun yang lalu saya naik kereta. Nah ini perlu disinergikan ke depan, PT KAI, pariwisata dengan kegiatan sosial. Jadi ketika mereka datang ke tempat kegiatan sosial, ke tempat wisata, ketika mereka bayar tiket, mereka tahu bahwa harga tiket yang diberikan normal itu yang biasanya mungkin 1.000 tetap 1.000, tapi di situ ada yang bisa di-share untuk kegiatan sosial. Jadi ketika kita publish, ternyata kemarin aku ke Kulon Progo atau ke Jogja, ke tempat wisata A, B, C, ternyata uang tiket yang aku beli untuk membantu orang lain juga. Nah, ini yang sebetulnya kami tawarkan untuk kita sinergi dengan YPP dan pariwisata dan juga transportasi, moda transportasi yang ada. Nah, kedepannya seperti itu sih Mbak, supaya kami akan terus melakukan sinergi bagaimana pariwisata itu di-inline-kan dengan kegiatan sosial. Bagaimana moda transportasi itu di-inline-kan dengan kegiatan sosial. Supaya orang-orang itu makin banyak bisa dibantu melalui semuanya ini. Saya rasa seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak saya. Kita berikan tepuk tangan pada diri sekalian untuk ketiga narasumber kita. Jadi luar biasa ya Pak ya, harapannya ke depannya nanti selain berwisata sambil beramal begitu ya Pak ya. Bersenang-senang tapi juga beramal. Itu satu hal yang semoga bisa segera terwujud ke depannya nanti, sehingga semakin banyak para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta, artinya semakin banyak juga para wisatawan yang beramal untuk sesama kita yang membutuhkan. Begitu Bapak saya, terima kasih banyak. Dan mungkin saya rasa cukup sampai di sini ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak pada kesempatan kali ini. Bapak Agus Budi terima kasih banyak, Ibu Ririn terima kasih, Bapak-bapak saya terima kasih banyak. Sebenarnya masih banyak yang akan kita bicarakan, kita obrolkan bersama. Tapi semoga di lain kesempatan nanti kita bisa kembali berbincang untuk meningkatkan kembali sinergi kita bersama dari berbagai pihak untuk mendorong sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Keistimewaan Yogyakarta, kita berharap sinergi yang kita bangun semakin meningkat, kolaborasi semakin baik lagi, terutama melalui hadirnya moda transportasi dan komunikasi guna menunjang peningkatan kualitas pariwisata di Yogyakarta yang berkelanjutan. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini hadirin sekalian, dan mari kita ambil bagian untuk meningkatkan, menunjang dan juga pastinya mendukung peningkatan sektor pariwisata di Yogyakarta yang semakin istimewa ke depannya nanti. Kalau begitu akhir kata saya Fana Arin pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Salam Yogyakarta istimewa. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.